Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Para ulama, para kiai yang saya muliakan, pengurus masjid dan segenap panitia yang saya hormati, hadirin hadirat ma'asyiral muslimin yang saya cintai. Mengapa Rasulullah dijadikan contoh oleh Allah dan apa yang mau kita contoh dalam konteks kekinian? Segitu aja judulnya, mudah-mudahan selesai 10 menit. Mengapa Nabi Muhammad dijadikan contoh oleh Allah? Alasan pertama, kalau ayam disuruh nyontoh kambing, itu yang nyuruh nyontoh kagak punya pikiran. Ayam mah nyontohnya ayam, kambing nyontohnya kambing, orang nyontohnya. Itu sebabnya Rasulullah itu orang, basyarun, bukan jin, bukan malaikat. Kalau malaikat mah susah nyontohnya, tidur gagah, makan gagah, malaikat itu ya sama duit budak. Malaikat sama perempuan gagah open, lah susah nyontohnya. Superman hebat, tapi gak bisa dijadiin contoh. Superman bagaimana terbang? Lagian Superman pakai celana dalam di luar, bukan aja itu. Nabi kita ini manusia. Supaya apa beliau manusia? Supaya bisa dijadikan contoh. Basyarun la kal basyar, manusia tapi beda kualitasnya, beda bobotnya. Itu sebabnya beliau jadi contoh. Tentu kita nih manusia nih, kita tidur kan kita. Nabi kita manusia, beliau juga tidur. Cuman tidur Nabi, tidur mata doang, hatinya nggak pernah tidur. Kita tidurnya keblok, asal tidur total habis-habisan. Nabi mah tidur mata doang, hatinya nggak pernah tidur. Ini mana basyarun la kal basyari, manusia memang, tapi jangan samain, kualitas bibit bobotnya beda. Contoh lagi, kita ini manusia, kita keringetan. Nabi kita manusia, beliau juga keringetan. Keringat Nabi harum wangi, bau minyak kasturi. Zaman belum ada parfum. Keringat kita udah rasain aja masing-masing. Yang pakai basyarun la kal basyari, manusia memang, tapi jangan samain. Atau lagi biar mantap, kita manusia nih beludak. Nabi kita manusia, beliau juga beludak. Ludah Nabi obat, ludah Nabi obat. Satu contoh, waktu berangkat hijrah ke Madinah kan beliau bersama Sayyidina Abu Bakar. Sampai di Gua Sur, Sayyidina Abu Bakar bilang, saya turun duluan ya Rasul. Kenapa? Bersihin goa, takut ada binatang berbisa. Silakan turun. Sayyidina Abu Bakar bersihin goa. Benar, tangannya digigit kalajengking, sakit, ngebet, bengkak. Kalajengking Arab, emang di Arab kejadiannya. Silahkan beri aja kenapa sih? Diam-diam, sakit, ngebet, bengkak, ditahan aja. Udah aman ya baginda Nabi, silahkan turun. Lama-lama berduaan di goa, kelihatan Sayyidina Abu Bakar pucat mukanya. Nabi tanya, "Mama lu kayak Abu Bakar, kenapa ya?" "Gak apa-apa ya." "Kamu berat meninggalkan Mekah?" "Enggak." "Malas hijrah ke Madinah?" "Enggak ya Rasul." "Takut diubur-ubur Quraisy?" Orang kadang enggak. "Kenapa muka kamu pucat?" "Tangan digigit kalajengking." "Kenapa gak bilang dari tadi?" "Saya gak mau nyusahin Tuhan ya Rasul, jadi saya tahan aja." "Ah kau, sini." Diambil tangannya Nabi, bismillahirrahmanirrahim, diludahi, ringkas, sembuh saat itu juga. Ludah Nabi. Pengen tahu kita yang ludahi, bengkak yang goreng.
sebuah contoh harus bisa dilihat dari berbagai prospek. Oh, ini yang hebat. Bang, saya ini guru bang, Nabi ngajar mas. Innama bu'istu mu'alliman. Aku diutus sebagai guru, guru bangsa, guru dunia. Saya pedagang bang. Nabi pernah dagang, umur 9 tahun udah ke Syam dagang. Syam itu Syria, lintas negara, umur 9 tahun. Saya jenderal pak, Nabi mimpin tentara di medan perang mas. Saya mau balik pak, Nabi dakwah bung. Saya diplomat pak, Nabi politisi. Saya kepala rumah tangga pak, Nabi punya anak bini mas. Saya lombangan mana dan ngomong. Ini pribadi komplit. Kalau Nabi Isa malah nggak bisa jadi contoh bagaimana membina rumah tangga bahagia. Kenapa? Nabi Isa belum sempat kawin. Nabi Isa bagaimana membina rumah tangga bahagia menurut contoh Isa? Nggak ada mas. Nabi Isa belum sempat kawin. Ada pengikut Nabi Isa nyangka nggak kawin ajaran Nabi Isa, ngikut lagi pada nggak kawin. Lembazir. Ini kasih rawatan. Dan yang hebat kata Imam Musairi dalam Burdah, ka'annahu wa huwa fardun fi jalalatihi fi asharin hina talqahu wa fi hasham. Syaratnya aja, orang banyak, orang hebat banyak, tapi yang hebat di mana-mana susah nyarinya. Nah, Rasulullah ini lagi diri hebat, lagi jalan hebat, lagi tidur hebat, di masjid hebat, di pasar hebat, di depan anak-anak hebat, di mata musuhnya hebat, di medan perang hebat, di depan istrinya hebat, di mana-mana beliau hebat. Susah nyari yang begini bang. Kita mah hebat-hebat setempat cuma. Di kantor hebat, sekantor orang diomelin. Kantor, mantap pulang ke rumah di kepala pakai centong mau bininya. Mereka kan lawan. Dia orang di depan bininya nggak hebat. Nah Nabi kita di mana-mana kelihatan kehebatnya. Jadi pantas kalau beliau uswatun. Wah itu contoh alasan. Iya buat imam lihat jumlah pak. Apa yang mau kita contoh dalam konteks kekinian? Pertama ibadah. Kalau ada orang yang hatinya paling bersih, Rasulullah. Kalau ada orang yang akhlaknya sempurna, Rasulullah. Kalau ada orang yang dosanya udah dapat jaminan ampun, Rasulullah. Tapi orang yang hatinya bersih, dosa udah diampunin, akhlak paling baik, itu kalau sembahyang malam kakinya bengkak karena rajin sujud. Kakinya bengkak karena rajin sujud. Saya tahu di sini juga banyak yang kakinya bengkak. Asal murah. Ya masing-masing yang urusan. Nah, untuk menjelaskan ini kita keliling jalan-jalan dikit. Begini Pak, saya tempoh hari di TV One bilang hidup yang paling tenang itu hidup model tukang parkir. Tuh di Padi Mall itu tukang parkir coba lihat. Biar mobil banyak, mereknya bagus-bagus, nggak pernah sombong. Ntar dulu gua belum rapi ngomong, gua juga tahu mobil orang. Tukang parkir, biar mobil banyak, mereknya bagus-bagus, nggak pernah sombong. Nanti mobil pergi satu demi satu, habis sama sekali, dia nggak sedih. Tenang aja, mobil banyak nggak sombong, mobil habis nggak sedih. Ini urusan nyengir tapi mikir. Ya, saya bukan bodoh nih, ada muatannya di cerita. Nyengir tapi mikir. Kenapa tukang parkir bisa begitu? Dia cuma merasa dititipin, tapi nggak merasa memiliki. Tentu tasawuf tuh. Siapa saja kalau merasa memiliki, bersiaplah kehilangan. Tapi kalau merasa dititipin, bahwa harta, jabatan, anak, istri ini semua sekadar titipan, hidup dong kayak tukang parkir. Bagaimana?
Pertama, titipan nggak boleh bikin kita sombong. Dititipin doang, sombong, tak pantas amat. Ya, ya. Pak Zainuddin nitip mobil ya boleh. Yang punya mobil Pogi siapa tatang? Emang mobil lo orang nitip. Ada orang dititipi jabatan oleh Allah, sombong, nggak pantas ah. Ya, ada nggak pejabat sombong? Ada, namanya Firaun. Firaun itu yang sombong-sombong tuh anak buah Firaun semua. Dititipin sombong, nggak pantas. Dititipin harta oleh Allah, jadi orang kaya, sama tetangga nggak mau kenal. Orang lain kecil semua, jalan menginjak tanah. Kuntilanak. Nggak pantas dititipin doang sombong. Ya, ya. Yang kedua nih ilmu tukang parkir. Titipan kudu dijaga yang benar. Kalau enggak, yang nitip marah. Saudara berangkat mau maulid naik motor, titip kan? Ntar pulang ambil motor, kaca spion pecah, knalpot hilang, bemper tenyok. Ingat nggak? Gua kan nitip, kamu nggak dijagain. Coba renungin, apa bedanya? Allah nitip anak 3 orang di rumah kita. Allah nitip anak 3, nyatu mabuk, nyatu nyolong, nyatu rampok. Marah yang nitip marahnya kalau nggak jagain titipan. Allah titip harta, jadi orang kaya supaya bantu yatim, bangun masjid, bela yang lemah, bangun rumah sakit. Pelitnya 17 setan. Yang nitip marah, yang nitip ayat yang lebih makro. Allah titip Indonesia. Rakyat, ini Indonesia, aku titip, kata Allah. Titipan ini ditebus dengan keringat, air mata, darah, dan nyawa. Aku titip Indonesia. Ini negara besar dan kaya. Besar dan pulaunya 17.000 pulau. Itu belum termasuk Pulau Gadung dan Pulau Gebang. 17.000. Dan kaya, buminya subur. Di atas perut buminya segala tanaman hidup. Di bawah buminya, perut buminya ada gas, minyak, batu bara. Ini negara besar dan kaya, ditebus dengan keringat, air mata, darah, dan nyawa para pahlawan. Aku titip ke Allah, kekayaan negeri ini dikuasai oleh negara, tapi harus digunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itu amanat rakyat, artinya amanat yang nitip. Suara rakyat kan suara Tuhan. Kekayaan negeri ini harus digunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Disalahgunakan, dikorupsi. Yang nitip, kalau yang nitip marah, bang, dia suruh makhluknya yang lain negor. Siapa? Merapi. Itu kan makhluk. Angin, puting beliung, rumah pada rumah. Angin makhluk. Hujan es, bayuran hujan es, masya Allah. Tetangga saya udah pada nyiapin sirup. Merapi itu demo. Kalau kita rakyat demo, polisi turun. Merapi demo, siapa yang mau turun? Pemarijan. Lewat sudah kumpul di rumah Mbak Suri. Ketemu jalan Parsa. Ketemu udah ngobrol sih. Kata Mbak Suri, tenang Mbak Pemarijan. Tak gendong. Aman juga. Saudara, yang 100 tahun kita bangun selesai sama gempa 3 menit. Ya, 100 tahun kita bangun selesai oleh gempa 3 menit. Kalau begitu kita perlu Allah. Kalau begitu pantas Nabi, dosanya udah diampuni, akhlaknya paling baik, budi hatinya bersih. Tapi kalau sholat malam kakinya bengkak karena rajin sujud, saya perlu Allah. Loh, tadi masih muter ngajak jalan-jalan dong, nyampainya kemari juga nih. Ya, kita perlu Allah. Saya kagum
kagum semua mental orang Jepang. 3 bencana numpuk. Mula-mula gempa 9,2 skala Richter. Habis gempa tsunami 10 meter, ombak naik ke darat. Habis hancur-hancuran begitu, bocornya reaktor nuklir, terutama yang di Fukushima yang ada gawat itu. Fukushima itu pancoran ke kanan dikit. Gimana dengerin aja udah. Tapi itu Jepang mentalnya memang tahan banting. Kalau kita lihat TV itu beritanya nggak ada yang didodok-dodokan, nggak ada penjajah memang negara makmur, tapi maksudnya mentalnya tahan banting. Itu sikap mental kita. Makanya Nabi lahir ke dunia nggak sempat lihat bapak, umur 6 tahun ditinggal emak, umur 9 tahun bangun kambing, remajanya nggak cengeng, nggak dikolokin, ditempat dengan kesulitan. Orang itu kalau biasa susah, ketemu susah, kan nggak kaget. Ya, kayak kita di Betawi kan mah susah kan kangen. Susah mulu, mestinya nggak kaget. Saya santri biasa makan kangkung, datang ke rumah teman dikasih kangkung, makanan rumah, dikasih daging ayam dan nambah. Orang kalau biasa susah enak bang, nggak kagetan. Ya, saya santri biasa tidur di masjid, disuruh tidur di hotel, pulas. Tapi yang biasa tidur di hotel, suruh tidur di masjid, enjoy. Belajar mental ini orang Jepang tuh dahsyat. Bapak Ibu, malah saya bilang begini, masyarakat Betawi itu kalau dia mau maju punya modal positif. Pertama, orang Betawi itu demokratis. Kenapa demokratis? Secara kultur orang Betawi nggak pernah punya raja. Jadi jilat, ngesor, Betawi mah kagak dah, jadi susah juga. Emang gengsi yang gede. Bukan sejarah. Orang Sunda punya raja Siliwangi. Orang Makassar punya raja Bone. Orang Kalimantan punya raja Mulawarman. Orang Palembang punya raja Sriwijaya. Betawi nggak pernah punya raja kecuali Raja Lenong. Lain. Beda itu. Jadi orang Betawi itu demokratis, nggak ada yang diumpetin, saja kedemen aja begitu kan. Ya, lah senjatanya kok orang lempeng banget, yang tajaman yang kurang mana kelihatan, nggak neko-neko. Yang kedua, orang Betawi itu akomodatif. Kita sadar Jakarta ibu kota milik rame-rame, maka Betawi bisa nerima siapa aja, bisa kerja sama yang mana aja. Cakep hari itu. Coba yang jelek kudu diobatin, kalau mau maju. Apa yang jelek? Pertama ambok. Betawi kalau ngambok, kayak mesin giling mogok. Mesin giling asal mogok sekampung orang kagak berat. Kagak ngerti udah katanya juga, kan susah mau maju kalau berdoa gede. Ya biarin lagi ngomong turut-turut ini lah. Yang kedua nih, nyakit kita nih Betawi nih, kurang punya mental bersaing mah, berasa aman di kampung diri. Orang udah pada kemana-mana, kita utak-utak di situ sih, kayak gabus sumur dan enggak hilang lagi. Kemana-mana, gabus sumur pala doang gede. Pikiran kita begini sih, kalau orang mana-mana gagal di sini dia malu pulang ke kampung, aku pulang kemana gua itu. Orang punya mental bersaing, padahal mestinya taruhlah di Jakarta ini itu cuma 2 pilihan, bertahan atau minggir. Minggir, mulai lagi dari nol lagi pojokan. Bertahan harus mampu bersaing, paling tidak siapin anak-anak kita. Dulu tuh anak pertama saya titip mondok di Tebir. Tahun pertama dia pulang saya kontrol, sini apa hasilmu setahun pesantren? Besok hari saya piagam penghargaan juara umum pidato di pondok. Saya heran, ini anak di rumah cara ngomong bisa jadi juara pidato. Kamu bisa pidato, apa yang pidatoin? Kan kaset aja dia paling. Dulu itu mah dulu. Sekarang jadwalnya bersaingan sama saya.
Dia bilang, oke, tapi apa cita-citamu? Saya pengen seperti ayah. Salah kau. Kalau aku bapakmu menurutmu hebat, kau mestinya 10, 100, 1000 kali lebih hebat. Karena tantanganmu ke depan jauh lebih berat. Tau bapak lu timbang tangan SD sarjana lu tau. Bapak lu cuma jadi RT itu camat lu. Biarin mak lu bapak lu pala jadi kaki jadi pala asal lu terus sekolah. Kan begitu. Ini lu tahu udah tahu jangan tinggi sekolah tahu. Apa mak bapak lu ke sekolah itu pun. Mendingan makan singkong beneran daripada makan roti ngimpi. Makan singkong beneran, makan roti ngimpi, mendingan mana? Mendingan makan roti beneran. Milih aja susah gitu. Harus punya mental bersaing. Yang ketiga ini penyakit kita nih, toleransi sesamanya tipis, sesama Betawi. Yang mau pilihan gubernur nih, udah 3 Betawi yang mau maju. 3-3-nya temen saya udah ngomel. Betawi 3 yang maju, Jawa yang naik kan. Pecah suara, pecah. Saudara-saudara, toleransi sesamanya tipis. Asal kan jadi orang, lalunya ke Kebun Pinang. Tahu Kebun Pinang? Tinggi nggak? Segitu doang udah. Kebun Pinang menang tinggi doang. Ditaikin susah, dipakai ngadem kagak bisa, dimakan getir, orang tebang ngocok. Waktu Pak Fauzi Bowo menang tempoh itu menang guru pertama, sebelum 2 hari sebelum dilantik saya mesen pertama bang kudu sukses. Ini tumben Betawi jadi gubernur kudu sukses. Sebab kalau gagal bisanya kagak enak, orang bakal ngomong emang Betawi kagak semoga. Habis lah. Yang kedua, siapin lapisan berikutnya. Saya mah ini sama saudara-saudara saya dari Batak tuh, asal kepala bagian di DKI ini, asal kepala bagian orang Batak diatur di bawahnya di Batak. Ntar kepala bagian orang Sunda diatur di bawahnya orang Sunda. Jadi turun yang gantiin Sunda lagi. Itu maksudnya kita Betawi kagak asal naik jadi orang jepit dia. Ditembang habis aja. Nggak ada lapisan berikutnya. Ini nggak apa-apa mari-mari nih. Apaan mulanya nih kemari-mari? Tahan banting kan itu ya, mental orang Jepang. Tahan banting, siap susah. Jadi yang pertama saudara-saudara, untuk contoh ibadah ini kita perlu Allah. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, kita hamba Allah bukan? Ya, kata siapa? Kalau kata kita namanya ngaku. Ngaku itu boleh dan murah. Tapi diakui apa enggak kita belum tahu. Sebab enggak otomatis kalau kita bilang saya hambamu ya Allah, lalu Allah jawab iya ya. Itu kan ngakunya kita. Berapa banyak orang mulutnya saya hamba Allah, perbuatannya bilang dia hamba setan, hamba dunia, hamba jabatan, nggak sesuai ucapan dengan perbuatan. Yang baru saya dengar diakui baru satu, yang kita peringati maulidnya ini dipanggil hamba oleh Allah. Allah yang manggil kapan? Waktu Isra Mi'raj. Coba lihat ayatnya. Subhanallazi asra bi'abdi, maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Seolah Allah bilang Muhammad itu hambaku, aku jalankan dia. Allah yang ngakuin. Kalau kita baru ngaku. Ya. Sebab orang menjadi hamba Allah itu diuji, digojlok, digembleng, lolos hamba Allah. Semua nabi juga digojlok. Enggak jalannya karpet, enggak. Ada nabi yang diuji lewat ngadepin umat lewat bandel. Tapi umatnya lagi kulit badan muka tembok kuping buk. Badar tahu badar, mbaknya bandel. Ada nabi yang diuji dengan kemiskinan, Nabi Ayub. Ada nabi yang diuji ngadepi penguasa yang zalim, Nabi Musa ngadepi Fir'aun, Nabi Ibrahim ngadepi Namrud, lolos. Ada nabi
yang diuji dengan gosip Nabi Yusuf. Nabi Yusuf pan Suleho pan dengan nama Yusuf, pan Yusuf pan kagak mau pan Suleho kecewa, ya undang infotainment Nabi Yusuf. Udah segala itu pulang nih. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, jadi dari poin ini kita perlu Allah. Kita perlu Allah. Apalagi sekarang ini kan zaman entertain, orang pada pinter bikin bungkusan. Sekarang kiai sama dukun tipis bedanya. Bener-bener ini ngomong kiai sama dukun saru dah, saru pemburu hantu pakai sorban. Ntar kiai usur pakai helm. Atribut kan udah kacau. Atribut enggak karu-karuan. Maka kita rakyat kudu cerdas. Emas pasti kuning. Ya, apa semua yang kuning pasti emas. Nah, ntar dah dikali banyak banget. Jaga akhlak kita kepada Allah. Akhlak kepada Allah itu kan jangan menyebutkannya dengan sesuatu, jangan menyembah kecuali hanya kepadanya. Itu aja yang penting. Saya bersaksi tidak Tuhan selain Allah. Saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah, Nabi terakhir. Tidak ada Nabi sesudah Nabi Muhammad. Harga mati titik. Disiplin. Ada yang ngaku jadi Nabi, wajib tidak percaya. Jenggotnya panjang Pak, masa bodoh. Mau sorbannya kayak Batman, gak ada urusan. Berapa banyak kita jadi korban Nabi palsu. Dan orang-orang hantu harus tahu, soal Ahmadiyah itu bukan soal kebebasan beragama, itu soal penodaan terhadap agama. Kalau kebebasan beragama, kita sangat menghargai kebebasan. Kita nggak ngamuk orang Kristen bilang Tuhan tiga, Trinitas, Tuhan Anak, Tuhan Bapa, Rohul Kudus. Silakan, lakum dinukum. Inilah yang namanya kebebasan beragama. Kita nggak ngomel orang Buddha bilang Tuhan ada dua, Tuhan besar namanya Mahayana, Tuhan kecil namanya Hinayana. Silakan, mau Tuhan besar, Tuhan kecil, Tuhan tanggung. Ini urusannya lakum dinukum. Tapi kalau ada orang ngaku Islam, di situ urusannya ngaku Islam, lalu percaya ada Nabi sesudah Nabi Muhammad, itu penodaan terhadap agama. Jelas? Jelas? Gak jelas pulang aja. Nggak ada kebebasan tapi nginjek kaki orang itu nggak ada. Saya bisa beli radio, saya setel di kamar saya sekencang-kencangnya. Terus saya ngomong, radio gua, yang beli gua, pakai duit gua setel di kamar gua, nggak ada urusan sama orang lain. Sekencang-kencangnya kata saya. Lah tetangga saya kan boleh juga ngomong gitu. Kata tetangga saya, mata gua, yang ngantuk gua tidur di kamar gua, ngapa suara radio lu nyampe kemari? Nggak ada kebebasan makin nginjek kaki orang. Dan yang saya heran, Indonesia kita ini pasar bagus bang, apa aja laku coba lihat. Asal ada Nabi baru, ada aja yang ikut, saya heran banget. Ini pasar bagus Indonesia. Asal ada aliran aneh, ada aja yang ikut. Pasar bagus. Coba berapa banyak orang mulai dari Aman Musaddiq yang Al-Qiyadah ngaku jadi Nabi, pelatih badminton, dapat wahyunya di Bogor. Tumben banget tuh ada Nabi dapat wahyu di Bogor. Yang dulu kalau Nabi ke Bogor dapat talas. Tangkap polisi 4 tahun penjara. Terus gitu Sayuti, Rancayakek, Bandung, Kang Cukur ngaku dapat wahyu jadi Nabi lagi, dihukum 2 tahun. Lia Edan ngaku Jibril, ditangkap sama polisi. Pokoknya kita salut sama polisi Republik Indonesia, bukan cuma teroris, Jibril. Di mana dunia polisi berani nangkap Jibril?
yang lucu sedih antara Cirebon Losari atas Jawa Barat Jawa Tengah. Menurut catatan Bakor Pakemnya Kementerian Agama Indonesia, muncul agama baru namanya agama Jasun, agama Jawa Sunda, Jasun. Yang jadi nabi Tugimin. Saya bilang ini jangan jadi nabi, jadi kiai juga kurang angker. Angker bapak kiai Tugimin. Yang kagak enak selawatnya. Kalau kita kan harus tadi, ya Habibi ya Muhammad, asyik kita rasain. Coba ganti yang barusan. Oh, kagak enak di sana. Ya Habibi ya Tugimin. Kagak enak mah, kagak enak. Sampai jam berapa? 12. Jadi canda jadi begitu. Mau masalah argo cocok matahari. Canda. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, disiplin dalam akidah. Semua konteks kehidupan beragama itu muaranya disiplin. Kita masih bersyukurlah kita di Jakarta Selatan bagi daerah Bulkan Mampang masih banyak ustaz, banyak kiai, banyak alim. Alhamdulillah masih bisa jaga gawang. Penyakit masyarakat kita yang agak kronis ini 3: kudis, urak, kutil. Kudis, urak, kutil. Sumber penyakitnya 1, kuman. Kudis kurang disiplin, urak kurang rapi, kutil kurang teliti. Sumbernya kuman, kurang iman. Emang gak pakai kitabnya, kan mutahatik aja yang ada. Emangnya kitabnya awal tuh kagak, mutahatik aja nih mah. Pertama kudis, kurang disiplin. Kita ini bangsa yang disiplinnya rendah. Padahal semua konsep keagamaan kita pokoknya disiplin. Syahadat disiplin akidah, sholat disiplin waktu, puasa Ramadan disiplin makan minum, biar kata halal, kalau belum waktunya mah jangan. Itu kan disiplin. Ramadan itu tempe halal habis maghrib, tahu halal habis maghrib, air kelapa halal habis maghrib, bini sendiri halal habis tarawih. Nafsu bener. Biar halal, kalau belum waktunya jangan. Itu kan disiplin. Ketika perintah puasa pertama diturunkan, sahabat-sahabat menyangka siang malam kagak boleh bergaul sama bini. Ada yang nyerempet-nyerempet. Terus kan sahur kumpul kongko di Madinah di masjid tuh. Semalam gua kenapa? Gua kagak tahan loh. Terus kejadian juga sama bini gua. Yang bujukan angkat tangan. Gua juga. Ada temennya. Yang ngatur lagi nanya, aku ngantar mampak. Lalu Allah tegasin, uhilla lakum lailatas siyami arrafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kamu pada malam puasa bergaul dengan istri kamu. Yang kagak boleh cuma siang, malam boleh. Kenapa? Allah tahu kebutuhan kamu. Kalau siang kagak boleh, malam kagak boleh, sebulan suntuk. Apa kagak rontok rambut? Disiplin. Yang kedua, penyakit kita kurang rapi. Kita bisa bangun masjid, menata masjid, kalah sama gereja. Itu gereja tetangga saya Melawai itu Blok M, saya lihat kegiatannya Cabang Sari itu. Rabu kebaktian remaja, Sabtu kebaktian kaum ibu, Minggu pelayanan umum, Senin ada lagi, Selasa ada lagi. Masjid saya suatu kadang-kadang kampung saya Jumat jam 10 buka, Jumat jam 2 tutup, buka lagi Jumat depan. Apa yang padanya. Kita bisa bangun rumah sakit Islam bersaing, kalah sama Omni, kalah sama rumah sakit Kristen,
tidak bermutu karena kurang biaya. Kurang. Yang ketiga kutil, kurang teliti. Masyarakat kita sekarang cepat heran, gampang kagum. Ditambah kabar entertain, orang pada pintar bikin bungkusan. Masyarakatnya lagi kutil, kurang teliti, cepat heran, gampang kagum. Masyarakat mall, coba lihat ibu-ibu kita tuh ada mall baru, ramai ya usah, berasa buka video, ramai itu, lah kagak pada belanja, kan? Numpang heran doang, kurang teliti, cepat heran, gampang kagum. Pakai cerita deh, satu hari terjadi tabrakan di jalan, keras sekali, korban jatuh belepotan darah, dikerubungin orang banyak. Datang wartawan, mengambil gambar dari dekat susah, banyak banget orang berhubung keliling, nyari akal di wartawan. Tolong, saya dikasih jalan ke dekat korban. Orang pada yang saudara siapa? Saya bapaknya korban. Dia ngaku bapaknya korban. Ya orang pada minggir. Ada bapaknya korban. Orang pada minggir semua, dia maju ke depan korban. Sampai di depan korban, pucat mukanya tuh wartawan. Kenapa? Yang ketabrak anak monyet. Bukan ngaku bapaknya korban. Jadi apa pesan cerita ini? Kalau belum kenal benar mah jangan buru-buru ngakuin. Ya, kalau belum kenal benar mah jangan buru-buru ngakuin. Ya gak tahu yang ketabrak siapa. Saya bapaknya korban loh, makan lu jadi ngomongnya. Kalau belum kenal benar jangan buru-buru ngakuin. Ini apa entertain, orang pada pintar bikin bungkusan. Rakyat kudu jeli, cerdas. Bapak Ibu hadirin, baik, itu yang pertama. Apa yang mau kita contoh? Ibadah. Kenapa kita mencontoh? Karena kita perlu Allah. Ya, itu. Satu guru saya Kiai dan Fadil wafat. Saya orang ajak orang baca Fatihah. Tapi saya ke belakang. Ada pengusaha teman saya agak sekuler nyamperin saya. Kiai, kenapa? Saya cuma pengen kepastian. Kepastian kenapa? Emangnya orang mati dibacain Fatihahnya sampai palanya. Jadi begini aja mas. Ente kalau nggak percaya mati aja dulu dah. Ntar kan gua bacain Fatihah. Tungguin di sana. Ratusan pesantren dengan jutaan santri ngajarin tahlil, mau diberantas bagaimana kan mimpi. Ayo berjuang yang manfaat buat umat. Yang suka maulid bagus terusin, yang nggak suka maulid nggak apa-apa, cuma jangan ngomelin yang maulid. Koruptor gentayangan yang mulut dan ngomelin. Kita ini terbalik pikirannya, terbalik, cari yang lebih maslahat buat umat. Ada lagi teman saya silaturahmi ke rumah, mau ngobrol di depan, kan di depan rumah saya masjid tuh, masjidnya pakai beduk. Ya ini masjidnya bagus ini, ya masjid di kampung, tapi pakai beduk itu pakai, kan bidah tuh. Kata siapa? Kakaknya. Saya bilang, lu baru ngaji bab katanya udah lama. Begini mas, ini saya bawa jauh, saya ngobrol. Itu beduk tuh bukan agama mas, itu budaya. Itu tanda masuk waktu, bukan manggil orang sholat. Manggil orang sholat mah pakai azan. Tanda masuk waktu pakai beduk. Nggak mau pakai beduk, break juga boleh. Mau break, kayak kenceng nggak boleh. Cuman kan wali songo dulu cerdas, daripada buberekan dia pakai beduk dah. Saya pukul sekambung kedengeran. Itu budaya. Kali itu dianggap bina, lah motor juga budaya. Lu bina dong tuh. Jual, lu beliin ontak. Ya, handphone tuh handphone beda. Jual. Cari kalian susu, sambungin mau benar. Ngomong ke otak. Hormati pendapat orang. Kalau pendapat kita kepengen dihormatin orang, itulah aja rumusnya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, begitulah Nabi membangun semangat kebersamaan, ringan sama digigit, berat sama dipikul. Duduk
coba orang paling dekat dalam perjuangan Nabi di awal-awal itu 5 kan. Saya mau bilang kampung hangat bang kalau ada yang dituahin. Ya, kampung hangat kalau ada yang dituahin. Namanya itu kampung punya Abu Bakar. Jangan di situ kalau mau mabok, kagak enak mau bang Ano. Nah lumayan tuh, lumayan ada yang dituahin. Kita perlu orang tua bijaksana tempat kita tukar pikir. Abu Bakar. Tapi Nabi punya Umar bin Khattab, imam tapi jenderal, jenderal tapi imam, gagah, berani, al-futuhat al-islamiyah. Ada teman saya bang pejabat tinggi banget, kiai kenapa? Itu Habib Rizik nggak bisa diomongin. Kenapa? Keras bener sih. Oh, saya malah syukur ada yang keras begitu. Dulu ada yang begitu. Cuma jangan semua begitu. Kita nih di barat perang udah punya golok, punya kampak, punya silet, punya pisau. Lawannya siapa? Saya cokin tuh senjata. Apa yang dihadapi? Kumis bang, silet, maju. Dia bilang sini apa nih? Akar punang bang, kampak turunin. Kan nyetelnya doang. Nyetelnya aja yang bener. Kalau yang dihadapin kampak, yang maju silet. Kalau yang dihadapin bibir, yang dihadapin kumis, yang maju kampak. Bongkar ini. Urusan agak rapi. Ya. Penari yang baik mengerti irama gendang, Pak. Penari yang baik ngerti irama gendang. Jangan berbisik pada orang kulit, jangan orang muda diajak senyum. Bagus maksudnya, cuma kan ada mubazir. Dia agak paham. Senjata yang bagaimana aja kita baru punya, tapi nyetelnya yang benar. Nyetel semua ustaz juga tidak perlu. Yang halus, lembut tidak perlu, yang keras perlu supaya kita tidak tidur. Satu sama lain saling melengkapi. Jangan nama ustaz yang ngajar fikih, apaan pak? Ini aja masih ngaji bawa miskinnya, pengen air mau jadi rame. Janganlah, kita perlu saling melengkapi. Hidup tuh jadi enak kalau kita saling melengkapi, saling menunjang. Yang gampang banget tangan kiri sama kanan sekalipun beda kerjasamanya cakep banget. Sekalipun beda kerjasamanya akur. Asal kiri gatal nih kanan kagak pakai diundang, udah ngerti aja tuh. Gak ada kiri gatal kanan pakai ngomel lu ngapain dia. Rukun. Terus biar tangan kanan kerjanya cakep-cakep, salaman, tanda tangan, hitung duit, kanan kiri mah tahu diri, sadar banget ini. Yang urusan gue bidang pembersihan, udah pembersihan aja. Tapi yang kanan juga sayang sama yang kiri, lu tenang aja lo. Terkan duit boleh jam tangan yang pakai lo. Enak ya, samanya lupa. Rukun. Ya, kita perlu punya Umar bin Khattab, tapi nggak cukup. Nabi juga punya Abu Bakar. Ada yang kokoh, rapi, ada yang bijaksana. Terus apa lagi? Nabi punya Utsman bin Affan, pengusaha tapi santri. Nah, kita perlu punya Utsman. Masjid cepat rapi kalau banyak Utsman di kampung. Nih bangun masjid begini nih nggak cukup pakai takbir. Allahu Akbar. Ubah turun. Ada perlu di semen, di pasir, perlu ngecor, perlu Utsman. Dia mau udah begini pun ada perlu Utsman nih. Ya, Utsman. Perlu majelis taklim kita yang mingguan perlu punya Utsman supaya maju, gurunya sejahtera. Kalau nggak jamaah jangan aja 3 boyokan. Atau mempenya tua. Udah bukan lagi deh. Kadang-kadang saya kasar, saya bilang kita nih kadang-kadang lebih menghargain burung beo daripada ustaz yang ngajarin kita. Di musola tuh baca kitab, burung beo bisa ngomong dikit banget. Assalamualaikum. Ngerti kagak, pasti kagak beo tuh. Assalamualaikum. 1 juta. Beo ngerti kagak, pasti kagak. Dan 1 juta. Ustaz ngajar di musola
sholat, baca kitab selembar, assalamualaikumnya cakep, meniran mulut, pulang 16.000. Tidak perlu Utsman. Yang ketiga, Nabi punya Ali bin Abi Thalib, ini tokoh muda, intelek, masih muda tapi rela korban jiwa demi keselamatan Rasul di malam hijrah. Ayo saya cuplik dikit nih gambarannya. Malam hijrah Nabi, rumah dikepung rapat, pagar betis, jangan manusia, tikus tak bisa lewat. Dikepung rumah Nabi, mau dibunuh malam itu. Di dalam rumah ketiga, Nabi, Abu Bakar, Imam Ali. Tiga. Nabi tahu rumah dikepung. Hari sore, jam 10, jam 11. Nabi bilang, Abu Bakar, saya ya Rasul. Ayo kita berangkat hijrah. Baik ya Rasul. Ali, saya ya Rasul. Kamu gantiin saya. Apa ya Rasul? Tidur di tempat tidur saya. Baik ya Rasul. Amin. Berangkatlah Tuhan dengan selamat. Saya tidur di tempat tidur. Tidur di tempat tidur Nabi pada malam rumah dikepung. Karena memang tempat tidur sasarannya. Dan Imam Ali tahu itu resikonya nyawa. Dan waktu itu beliau belum kawin, masih muda. Baik ya Rasul, berangkatlah, saya akan tidur di sini menghadang maut hati. Beliau enggak, jangan saya Nabi, Abu Bakar yang tua. Luar biasa. Kita perlu anak-anak muda macam Ali bin Abi Thalib. Yang kelima, Nabi punya Khadijah binti Khuwailid. Orang lain belum iman, Khadijah iman. Orang lain musuh Nabi, Khadijah korbankan hartanya bagi Nabi. Kita perlu Khadijah baru untuk mengajukan Islam. Ini bapak-bapak saya bilangin, terpulang dari sini boleh udah musyawarah bininya. Mana orang menjadi Khadijah ini? Umpamanya ya gimana ke akalnya. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, membangun semangat kebersamaan. Dan saya ingat almarhum Pemilu Besar Sudirman bilang begini, kamu hanya bisa menang kalau kamu kuat, kamu hanya bisa kuat kalau kamu bersatu, kamu hanya mungkin bersatu kalau kamu hidupkan semangat silaturahmi. Silaturahmi membangun kesatuan, persatuan, kesatuan membangun kekuatan, dan kekuatan mendatangkan kemenangan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, ini hal kedua dalam memperingati Maulid Nabi. Yang pertama ibadahnya, yang kedua perjuangannya membangun kebersamaan. Yang ketiga yang kita jadiin contoh, akhlaknya. Pertama, akhlak kepada Allah luar biasa. Saya bilang tadi, dosanya udah diampuni, tapi sejujurnya kalau malam mengkakak karena rajin sujud. Ini Pak pemantas doang Bang, ini mah jangan dikira kelasnya 2 pidatonya lama kan. Kelasnya 2 lama deh. Ember lu taruhin. Apa tadi ngomong apa sih? Akhlaknya kepada Allah begitu. Kita contoh. Semua kita perantau di bumi Allah. Perantau pasti pulang. Orang yang selesai perantau di dunia disebut telah pulang ke rahmatullah. Kenapa pulang? Perantau, nggak boleh tetap selamanya. Bodoh, goblok, bahlul, nah itu. Mati. Bodoh kalau ada perantau, tahu perantau tapi nggak mikirin pulang. Waduh, bodoh betul. Ayo flashback. Kita kan mula-mula tinggalnya bukan di sini Bang. Kemarin kan kita ngendon, perantau. Mula-mula kita tinggal di alam arwah. Sebelum jasad diciptakan roh dibikin. Berapa lama di sana? Cuma Allah yang Maha tahu. Dari alam arwah merantau lagi kemana? Alam rahim, alam kandungan emak. Debat roh ketemu jasad.
pernah tinggal di situ 9 bulan. Nah, buat adik-adik saya, anak saya remaja, pemuda, mak kita, makmu, makku, mak kita semua mau dibalas pakai apa jasanya nggak bakal nebus. Semua harta kumpulin mau balas jasa emak nggak nebus. Alam rahim, Allahu Akbar. Makmu, makku, mak kita nih dari mulai ngidamin kita udah kita seksa. Muntah tiap jam, wah, mending ada yang dikeluarin, enggak. Muntah kering namanya kan sakit perut. Wah, yang dipengenin yang agak musim. Namanya orang hidang. Tengah malam pengen megang kepala kereta. Wah, lu jorok amat. Dibayar pakai apa jasa emak? Hamilnya makin lama makin besar, makin berat. Puncaknya saat ngelahirin, pilihan mak cuma 2. Kalau nggak hidup, mati. Kita orang lagi nggak pernah melainkan dari sapi. Bingung sih bingung, mau beranak, cuma merokok. Saat ngelahirin pilihan cuma 2, kalau nggak hidup mati. Bagi ditarik kulit dari dagingnya, bersatu air mata, keringat dan darah, menjerit kesakitan dilahirkan kita, menjerit. Ya Allah, mau dibayar pakai apa? Bagaimana nggak menjerit emak? Masuk 3 on, keluar 3 kilo. Yang nimbang nih. Begitu anak lahir, bro, selamat, emak masih belepotan darah, senyum, alhamdulillah, gue selamat. Mau dibayar pakai apa jasa emak? Mau dibayar pakai apa? Sejak kita lahir sampai akhir balik, kerjaan kita apa? Kurangin kesenangan emak. Tidurnya kurang lantaran jagain kita. Ya, kita sakit, emak lebih sakit lagi. Emak lagi makan enak-enak, kita di pangkuannya. Apa marah emak? Enggak, aduh, anak gua tainya cakep. Hai, cakep. Emak tuh kalau dimang anak, bahasanya nggak ada yang nggak enak. Dimang kita anak raja, ya Allah, anak raja kita. Orang hitam orang raja. Makanya ziarah bagus, Keramat Kembang Bogor bagus, Keramat Luar Batam bagus, Hasanuddin Banten bagus, Syarif Hidayatullah Cirebon bagus. Tapi kalau mak bapak di rumah disia-siain, kebalik tuh urusan. Ya, mak bapak tuh keramat hidup, dari situ dulu mulainya. Alam arwah, alam rahim. Dari alam rahim baru kita pindah ke sini. Apa sih namanya ini? Tinggal barang. Baru pindah kemari. Berapa lama? Sesuai jatah. Ada yang 950 tahun kayak Nabi Nuh. Ada yang cuma 63 tahun kayak baginda Nabi. Kenapa? Orang tahu. Kalau nyontoh Nabi jatah kita 63. Jadi kalau malam ini kita sudah 50 tahun, tinggal 13. Kalau malam ini kita sudah 62 tahun 11 bulan. Sekarang makannya enak-enak, Pak. Wah, saya masih muda, Pak. Bukan itu urusannya. Mau tuh aneh. Kadang-kadang ngomongnya seger banget, jujur mati. Ya, sebulan lalu Haji Mas Said masih muda, ganteng, mati. Haji Mas Said mati. Sampai sekarang.
jam 6 pagi sopirnya mati, jam 10 siang 4 jam kemudian Mbak Surik mati. Sebelum mati dia pesan sama teman saya W.S. Rendra, Mas saya kalau mati tolong dikubur di bengkel teater Depok. Monggo kata Rendra. Belum seminggu dikuburin Rendra hanya nyusul. Sebulan sebelum itu lebih dahsyat, The King of Pop Michael Jackson mati. The King of Pop, Raja Pop dunia mati. Apalagi penyanyi keroncong lebih mati lagi. Mantap. Dan mati saya sering bilang nggak pakai abjad. Kalau pakai abjad enak nungguinnya. Tahun ini yang mati A, tahun depan B, lalu C, terus D, lalu E, terus B, tahun depannya A, saya Z. Repot kok nggak ada yang ngurusin. Orang udah habis. Kita pindah kemana? Alam barzah. Yang atas siapa? Cuma 3, keluarga harta amal. Yang 2 pulang lagi. Siapa? Keluarga, nggak ada yang mau ngikut kan. Temannya katanya sayang banget sama dia. Begitu kuburannya diuruk, lah paling kenceng itu. Kacau banget. Ngikut. Nah, sampai sini saya mau endingnya begini. Ini penutup ini. Iya gampang kan terusin aja begini. Begini. Saya begini. Kalau ngarepin masuk surga pakai amalan yang saya kerjakan sendiri, rumah-rumahnya bisa apa? Bener nih, bener. Sholat saya berapa banyak saya tahu, sedekah saya berapa duit saya tahu, dosa saya berapa banyak saya tahu. Terus saya baca sejarah Nabi Adam dosanya tuh, Nabi Adam makan buah kuldi dikeluarin dari surga. Nabi Adam dosanya tuh dikeluarin dari surga. Kita dosa banyak pengen masuk. Wah, kagak semangat banget. Untung, ini saya masuk ke hal. Untung Allah Tuhan kita bukan Tuhan pendendam. Allah Tuhan kita Tuhan yang ramah dan penuh rahmat. Manusia, dosamu banyak, tapi lihat rahmatku lebih banyak. Manusia, dosamu besar, tapi lihat ampunanku jauh lebih besar. Kau nangis di hadapanku, aku senyum memandangmu. Kau berjalan menujuku, aku lari menyambutmu. Jadi kalau kita insya Allah sampai ke surga, amin, itu karena rahmat Allah. Ya, sombong orang kalau dengan amalnya dia merasa bisa ke surga. Mau berapa duit surga? Karena rahmatnya Allah. Aduh. Yang kedua yang bikin hati kita besar tuh syafaatnya Rasulullah. Ya, ini cerita kiamat tadi. Ya mau ngomong-ngomongin syafaat soalnya nih. Itu saudara-saudara, alam ini nanti hancur sehancur-hancurnya. Pernah lihat film-film fiktif kan, Kiamat 2012 ya, filmnya ada yang namanya The Last Day of the World, ada lagi The Deep Impact, ada lagi film tentang kiamat. Itu nanti alam ini kan hancur sehancur-hancurnya. Bumi gempa, gunung meletus, air laut tumpah ke darat, halilintar menyambar, angin topan bertiup, planet-planet bertabrakan, semua yang hidup mati bareng tanpa persiapan. Allah. Jadi waktu ada teman saya bangun pesantren, meletakkan batu pertama diminta saya, terus dia bilang, Kiai doakan supaya pesantren kita jalan terus sampai hari kiamat. Saya bilang jangan, serem. Kamu mengalami begini aja. Mudah-mudahan pesantren kita ini jalan terus sampai kira-kira kiamat kurang seminggu. Ada aman.
berseru-seru la ilaha illa ana, ternyata gak ada Tuhan lain selain aku. Allah nyombong. Waktu itu Allah nyombong. Kalau Allah nyombong udah pantas aja, udah emang kagak lagi sih. Makanya diskusinya bilang al-kibriya libasi, sombong itu pakaianku, sombong pakaianku, kata Allah. Cuma aku yang pantas pakai, kamu manusia nggak pantas pakai pakaianku, gombrong. Nah, pakaian Tuhan dipakai. Jadi kalau orang sombong tuh pakaian Tuhan dia pakai tuh, nggak ada pantas-pantasnya, udah gombrong. Nanti itu Pak, Bu, Saudara, yang pertama dihidupin bukan kita manusia, malaikat duluan. Hidupin malaikat semua. Malaikat hidup, diatur panitia akhirat. Yang tahu siapa, yang mimpin marawis siapa. Balik, siap. Sediakan neraka. Aku mau bakar itu bajingan tengik yang waktu di dunia nggak mau sujud, jauh dari ulama, tinggal di masyarakat jadi biang kerok, saban malam nyekek botol, judi, zina. Siapkan neraka. Baik. Ridwan, iya. Sediakan surga. Aku mau balas hamba-hambaku yang waktu di dunia rajin sujud, dekat dengan ulama, tinggal di masyarakat, menebarkan kebajikan, santun kepada yatim, suka menolong orang yang perlu pertolongan. Udah tengah malam masih mudahan aja. Baik ya Rob. Jibril, Mikail, ke surga. Untuk apa ya Rob? Ambil kendaraan namanya Buraq, turun ke alam, cari di mana kubur kekasihku Muhammad, bangunkan dari kuburnya, bawa ke surga. Turun Jibril, Mikail, bawa Buraq, cari kuburan Nabi. Alam udah hancur-hancuran, nyari kuburan. Tegal parah aja udah ketemu. Nyari kuburan, selingkuhan berduaan. Kata Jibril, Mikail, belah mana kuburan? Atas semua ini. Dua-duanya sujud, mohon pertolongan Allah, sujud. Dengan izin Allah terbuka kubur baginda Nabi, terbuka. Turun Jibril ke sana, bangun dari kubur Nabi kayak orang bangun tidur. Usap-usap mata, tengok kanan ada Jibril, tengok kiri ada Mikail, lalu tanya, ayu yaumin hadza ya Jibril? Jibril, ini hari apa toh? Ini kiamat Muhammad. Kiamat? Kiamat. Jibril, kalau memang ini hari kiamat, aina ummati? Umat saya mana Jibril? Umat saya mana? Allahumma shalli alaihi wa sallam. Belum pernah ada seorang pemimpin yang begitu besar cintanya kepada umatnya dari dunia sampai akhirat. Bangun dari kubur, tahu kalau hari kiamat, yang ditanyain pertama kita nih, umat saya mana? Maksudnya kalau saya dibangunin duluan lain. Hari apa Jibril? Kiamat Zainuddin. Ini gua mana Jibril? Nabi gak tanya Khadijah wala Aisyah wala Fatimah, aina ummati? Umat saya mana? Oh, kau manusia pertama yang dibangunkan dari kubur. Yang lain masih pada rebah. Terus kita ke surga Muhammad. Perintah Allah, perintah Allah. Nyampe surga kayak orang gelisah Nabi kita. Mondar-mandir, mukanya nggak cerah, kayak orang nggak betah, resah, gelisah. Yang punya surga kan jadi kagak enak lihatnya. Ya Muhammad, labbaik ya Rabb. Nggak enak di surga. Enak. Kurang cukup fasilitas. Cukup. Kamu kok seperti orang gak betah tuh kenapa? Saya teringat umat saya, ya Allah, umat saya gimana nasibnya? Iya, saya mau udah enak di surga. Umat saya
di DPR. DPR. Salah lagi. Salah. Iya, saya udah enak di surga. Surga kursi empuk, gaji cukup, dapat mobil, rumah. Nih, umat saya yang lagi kampanye pada kepanasan. Jadi mau kamu? Saya minta izin keluar dulu ya, Rob. Udah di surga minta izin mau jenguk kita. Allahumma sholli alaihi. Episode berikutnya, kiamat di kebangkitan, manusia dihidupkan semua, kebangkitan Allah kirim. Saya nggak bisa bayangin jumlah manusia yang nongkrong di muka bumi kan sekarang 6 miliar, yang hidup doang nih 6 miliar. Cina berdua, India 2,5 miliar. Cina 1,5, India 1, berdua dia 2,5 miliar. Itu kalau kencing bareng. Anjir. Ini manusia dari awal sampai akhir berapa puluh miliar di padang mahsyar. Makin kumpul, bingung, resah, gelisah, mau diadilin di padang mahsyar. Bingung, resah, gelisah, panik, mau diadilin. Sekelompok bergerombol di pojokan ngobrol. Mas, kita mau diadilin. Terus gimana? Ya kemana kayak nyari bantuan? Mana? Tenang dulu. Begini, kita kan umat Nabi Adam nih, anak cucu Nabi Adam, kita berumat anak cucu Nabi Adam. Pantas dong kita minta tolong sama dia, namanya dia yang terdekat kita. Dan kita tolong sama dia yuk. Nah, cocok. Ayo, saya yuk. Berangkat cari Nabi Adam. Para bos mandi. Ya Adam, anta abal bashar. Adam, Tuhan bapakmu yang manusia, kami anak cucu kamu Adam, kami mau diadili di padang mahsyar. Tolong kami Adam, tolong. Nabi Adam, orang iso mas. Nah, gue dari mumet loh jadi rombongan Jawa nih. Saya yang lain aja lah. Saya dulu nggak boleh makan buah kuldi, saya makan. Tanggung jawab juga. Nabi Nuh kayak itu, Nabi Nuh Jawara, dia bisa cari Nabi Nuh. Tolong kami Nuh, kami mau diadilin di mahsyar ini. Kita Nabi Nuh terbiasa memang lah, tapi dia liar ya, rombongan Jamis ini. Saudara-saudara, di kala itu dengan izin Allah cuma satu orang yang malah manggil, ummati ana laha, ta'ala ummati, ta'ala umatku sini. Yang kita peringati maulidnya malam ini. Beliau manggil ta'ala umatku sini. Kenapa beliau bisa manggil? Karena umat yang dipanggil punya tanda. Apa tandanya? Inna ummati ya'tuna yawmal qiyamah gharran muhajjalin min atharil wudu. Umatku besok di akhirat datang menghadap Allah dengan muka bersinar-sinar karena sering wudu. Sering wudu kan sering sujud. Masa wudu doang bukan sujud? Gak usah ngaku tuh yang begitu. Umatku tuh mukanya bersinar karena sujud. Tapi kalau muka nggak pernah kena wudu, sekalipun nggak pernah sujud sedikit pun, nyesor di depan Nabi. Saya umatmu ya Rasul, saya umatmu. Kata Nabi, kagak mas. Umatku ngebutak begini. Saudara, mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat. Bagi orang saya mohon maaf. Terima kasih. Usikum wa iya ya bitaqullah. Wassalamualaikum.